Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat, SPDI, mahasiswa PPG Daljab 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video praktek pembelajaran materi beriman kepada malaikat Allah menggunakan model problem based learning. Seperti apa proses pembelajarannya? Saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, hatiku bahagia. Oke, luar biasa ya. Di pagi hari ini semuanya sehat, dan kalau ada teman kita atau keluarga kita yang sakit di rumah, kita juga ikut mendoakan. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk mengawali pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan keridhaan dan juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Absen dulu ya. Anis Maisa hadir. Hadir. Ayutri hadir. Hadir. Nara hadir. Hadir. Lida hadir. Hadir. Nursri hadir. Izin. Izin, kenapa? Ada keluarga. Anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang bagaimana tata cara mengurus jenazah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang tidak kalah penting, luar biasa, yaitu materi tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, pada layar yang Bapak tampilkan ini ada kompetensi dasar. Hal yang harus kalian pahami, harus kalian miliki setelah Nah, ini anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama ini, dengan menyimak tayangan video pembelajaran beriman kepada malaikat, peserta didik dapat menelaah makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan materi dengan tepat. Sekalian, setelah tadi Bapak sampaikan ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah pembelajaran ini, maka untuk mengukur nih sejauh mana kalian memahami materi tentang beriman kepada malaikat, Bapak ada beberapa soal nih yang harus kalian jawab ya nantinya. Baik, setelah kamu tadi Bapak sampaikan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, di awal Bapak tampilkan beberapa soal untuk kalian jawab, untuk mengukur nih sejauh mana kemampuan kalian, pemahaman kalian terhadap materi yang akan kita pelajari.
Yang pertama, ada pertanyaan nih. Pada waktu kita berpuasa, mengapa ketika ada kesempatan untuk makan, minum di siang hari, kita tidak mau untuk melakukannya? Coba kenapa? Siapa yang mau menjawab coba? Saya, Kak. Ya, boleh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Karena perbuatan yang kita lakukan akan diawasi oleh Allah melalui malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Baik, luar biasa jawabannya ya. Coba berikan. Oke, untuk pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana cara Allah mengawasi kita. Nah, Allah itu mengawasi kita seperti apa? Coba, siapa yang mau menjawab? Ya, Menurut silakan. saya, karena Allah Maha melihat, maka Allah melihat makhluknya secara langsung. Terima kasih untuk jawaban yang sudah disampaikan tadi. Tetapi menurut Bapak, apa yang disampaikan tadi masih belum tepat ya jawabannya. Nah, melalui pembelajaran kali ini, nanti kalian mudah-mudahan akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik, dengan tepat ya. Sebelum kalian nanti dibagi kelompok dan melakukan diskusi, terlebih dahulu silakan kalian nanti amati video yang akan Bapak putarkan di layar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semua yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan balasannya. Entah itu hal baik ataupun hal buruk, semua manusia pun pernah melakukan kedua hal tersebut. Tinggal laku manusia itu semuanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengawasannya. Lalu, bagaimanakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi manusia di bumi? Benarkah Allah memiliki CCTV khusus untuk memantau? Seperti apakah model CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu kapan pemutaran CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, dari video yang kalian amati tadi tentunya kalian sudah bisa menangkap ada beberapa persoalan, ada beberapa masalah ya. Di antaranya adalah berkaitan dengan apakah betul Allah itu memiliki CCTV? Kemudian, seperti apakah bentuk CCTV yang dimiliki oleh Allah? Bapak akan membagi kelas menjadi 4 kelompok saja ya. Jadi 4 kelompok. Ini untuk kelompok 1, kemudian nanti untuk kelompok 2 silakan langsung bergabung dengan kelompoknya. Silakan membuat kelompok. Silakan untuk kelompok 4-nya. Ya, itu sesuai kelompoknya masing-masing. Ya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Pak. Nanti tinggal ya. Nomor 1 saya akan menjawab. Ayo, 2. Waktu untuk berdiskusi sudah habis ya, sudah selesai. Selanjutnya nanti kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Dimulai dari kelompok 1 ya, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami dari berbagai sumber terhadap permasalahan yang muncul dalam video yang tadi kita amati di awal kegiatan pembelajaran. Pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh saudari Novia Alfianingsih. Silakan. Bacakan jawaban nomor 1. Bagaimanakah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatasi manusia di muka bumi ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya Maha melihat.
menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh saudari Ayu Trilestari. Silakan. Pertanyaan nomor 2 adalah, benarkah Allah Subhanahu wa taala memiliki CCTV untuk selalu mengawasi manusia, dan seperti apakah model CCTV Allah Subhanahu wa taala? Hasil pengamatan kelompok kami dapat disampaikan bahwa sebenarnya CCTV Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah malaikat, yang mana Allah menugaskan malaikatnya, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid, untuk selalu mengawasi hamba-hambanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Qaf ayat 17 yang artinya, ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatan manusia, yang satu duduk di sebelah kanan yaitu malaikat yang mencatat kebaikan, dan yang lain di sebelah kiri yaitu malaikat yang mencatat kejahatan. Pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh saudari Nur Falisatul Fitriah. Silakan. Pertanyaan ketiga, kapan rekaman CCTV Allah itu akan ditayangkan? Berkaitan dengan CCTV Allah, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari pengawasan CCTV-nya. Dan semua hasil rekaman dari CCTV Allah itu akan ditayangkan pada layar besar, yaitu nanti ketika di padang mahsyar. Presentasi kelompok dari kami, apakah ada yang ditanyakan? Sebagaimana tadi dijelaskan, Allah memiliki CCTV. Nah, di antara CCTV Allah ada malaikat. Maka, apakah CCTV Allah selain daripada malaikat? Tolong jelaskan. Barangkali dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan lagi. Apakah fungsi atau hikmah dari beriman kepada malaikat? Kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan, kami akan berusaha menjawabnya. Saya akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh kelompok 2 tentang CCTV Allah selain dari malaikat. Dapat kami menyampaikan bahwa selain Allah memiliki malaikat yang ditugaskan menjadi CCTV-nya, CCTV Allah yang lainnya yaitu anggota tubuh manusia seperti kaki, tangan, mata, telinga, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang dilakukan ketika dirinya. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh saudari Ayu Trilestari. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh kelompok 3 tentang fungsi atau hikmah dari beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Malaikat Allah jumlahnya banyak, kita tidak dapat menghitungnya, namun wajib kita ketahui beserta tugasnya ada 10 malaikat. Tidak ada suatu perkara dalam agama Islam yang tidak mengandung hikmah atau tidak memiliki fungsi. Semua perkara pasti ada hikmahnya atau ada fungsinya, begitu juga dengan beriman kepada malaikat Allah. Adapun fungsi beriman kepada Allah diantaranya adalah: 1. Menambah semangat untuk beribadah karena yakin amalan kita selalu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Yang kedua, selalu berhati-hati dan bertindak karena yakin bahwa malaikat selalu mengawasi perbuatan kita dan mencatatnya. Yang ketiga, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha dan kerja keras. Ya, barangkali ada yang ingin menambahkan, silakan. Nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf, di sini saya akan sedikit menambahkan jawaban dari kelompok 1 tentang perbedaan malaikat dan manusia. Menurut saya, perbedaan malaikat dan manusia selain dapat dilihat dari proses kejadian dan sifat-sifatnya, juga dapat dibedakan melalui kedudukannya, di mana kedudukan manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah atau pemimpin. Sementara kedudukan malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala antara lain untuk mengawasi gerak-gerik perbuatan manusia, mencatat amal baik dan buruk yang dilakukan oleh manusia, mencabut nyawa manusia atau melakukan tugas-tugas Ini lainnya. kami sampaikan kepada kelompok 4 yang sudah ikut melengkapi jawaban kami terhadap perbedaan malaikat dan manusia. Sebelum diskusi berakhir, kami menarik kesimpulan, yakni beriman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Sebagai seorang pelajar yang beriman, tentu materi beriman kepada malaikat ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita pelajari, yaitu agar kita dapat memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, agar lebih berhati-hati dalam berperilaku karena amal perbuatan yang kita dicatat oleh malaikat, yakni malaikat Raqib dan Atid, sehingga mendorong kita agar berdisiplin untuk melakukan hal-hal yang positif agar catatan amal kebaikan kita semakin meningkat.
Sekian diskusi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Diskusi tadi ya, di akhir pembelajaran ini Bapak bagikan soal untuk mengukur sejauh mana kalian telah memahami terhadap materi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Silakan, ini soalnya nanti dikerjakan ya. Coba. Alhamdulillah, materi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini yaitu tentang apa? Beriman kepada malaikat Allah. Tentunya kalian sudah bisa memahami ya, apa itu pengertian iman. Apa pengertian iman? Beriman. Iman artinya meyakini atau percaya. Tadi juga kalian analisis, mencari jawaban tentang betulkah Allah memiliki CCTV. Maka bisa ditemukan jawabannya bahwa CCTV yang dimaksud atau CCTV Allah adalah berupa malaikat-malaikatnya, yaitu malaikat Rakib dan malaikat Atid. Nah, terkait dengan kapan CCTV Allah itu akan ditayangkan, maka kalian bisa menemukan jawabannya kapan? Nanti akan ditayangkan di layar besar ya, di pada masa. Oleh karena itu, selama hidup dalam kehidupan kita harus senantiasa berbuat baik. Kenapa? Karena kita selalu diawasi oleh Allah melalui malaikatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita pada kesempatan hari ini sudah selesai dan kalian juga sudah bisa memahami tentang materi yang kita bahas. Selebihnya mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.